Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar cara membuat kesimpulan dari sebuah paragraf atau dari sebuah teks bacaan. Untuk memudahkan teman-teman dalam membuat kesimpulan, berikut ini ada beberapa panduan yang bisa teman-teman ikuti. Yang pertama, membaca teks bacaan atau paragraf secara berulang-ulang. Lebih banyak, lebih baik. Jadi teman-teman bisa baca 2, 3, atau 4 kali. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf ini ada di kalimat utama. Jadi teman-teman harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menentukan informasi penting dari kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini merupakan kalimat selain kalimat utama. Jadi teman-teman harus mencatat informasi penting atau informasi yang dianggap penting bagi teman-teman pada kalimat-kalimat penjelas. Kemudian yang terakhir, menyusun ide pokok dan informasi penting tersebut menjadi sebuah kesimpulan. Kita langsung saja pada contoh. Di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Beternak Ayam. Teman-teman bisa jeda terlebih dahulu untuk membaca teks bacaan ini. Teks bacaan ini terdiri dari 2 paragraf. Jadi nanti paragraf pertama ada kesimpulan tersendiri, paragraf kedua ada kesimpulan tersendiri, kemudian 2 paragraf ini kita gabungkan menjadi satu kesimpulan, menjadi kesimpulan teks bacaan. Kita mulai pada paragraf yang pertama. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Artinya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur yang dihasilkan ayam bervariasi tergantung jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Oke, langkah yang pertama kita tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang paling umum atau kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Di sini kalimat utamanya adalah ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian kita tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah ayam hewan ovipar. Dari kalimat-kalimat penjelasnya kita coba gali informasi pentingnya. Yang pertama, bahwa ayam adalah termasuk ovipar yang artinya bertelur. Dijelaskan pada kalimat yang kedua. Kemudian, ayam bertelur setelah berusia 5 bulan. Ini dijelaskan pada kalimat yang ketiga. Kemudian, jumlah telur bergantung pada jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan. Ini dijelaskan pada kalimat yang terakhir. Untuk menyusun sebuah kesimpulan, kita harus merangkai ide pokok dan informasi penting ini menjadi sebuah kalimat yang baik. Tidak semua informasi penting kita masukkan dalam kesimpulan, hanya yang menurut teman-teman paling penting saja. Di sini saya membuat kesimpulan bahwa ayam merupakan hewan ovipar yang akan bertelur setelah berusia 5 bulan. Jadi penjelasan yang lain tidak saya masukkan karena menurut saya yang paling penting adalah hewan ovipar yang akan bertelur setelah 5 bulan. Kemudian kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya maupun bulunya. Daging ayam cukup digemari karena rasanya yang lezat dan kandungan gizinya yang cukup tinggi. Telur ayam biasanya diolah menjadi telur dadar, martabak telur, telur pindang, dan berbagai jenis olahan lainnya. Selain daging dan telurnya, ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya yaitu sebagai bahan pembuat kemoceng dan kerajinan tangan. Dari paragraf kedua ini, kalimat yang paling umum berada di awal paragraf, yaitu ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya, maupun bulunya. Kalimat ini sudah mewakili dari kalimat yang kedua sampai kalimat yang terakhir. Dari kalimat utama ini kita tentukan ide pokoknya. Ide pokok dari kalimat utama ini adalah ayam diambil daging, telur, dan bulunya. Kemudian informasi penting dari kalimat penjelas diantaranya daging ayam lezat dan bergizi ini dijelaskan pada kalimat yang kedua. Kemudian telur ayam dapat dijadikan berbagai olahan ini dijelaskan pada
kalimat yang ketiga. Kemudian yang terakhir, bulu ayam juga dapat dijadikan kemoceng dan kerajinan tangan. Dari ide pokok dan informasi penting ini kita bisa menyusun sebuah kesimpulan paragraf kira-kira seperti ini. Ayam dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi. Telurnya dapat dijadikan berbagai olahan dan bulunya dapat dijadikan kerajinan. Di sini kita sudah mempunyai dua kesimpulan paragraf pertama dan kesimpulan paragraf kedua. Dari dua kesimpulan ini kita bisa membuat kesimpulan teks bacaan tersebut. Kita dapat menambahkan atau mengurangi teks ini supaya menjadi kesimpulan yang lebih enak dibaca dan mewakili dari teks bacaan tersebut. Kesimpulan teks bacaan, ayam merupakan hewan ovipar yang dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi, telurnya dijadikan berbagai olahan, dan bulunya dijadikan kerajinan. Jadi pada kesimpulan paragraf pertama, saya tidak memasukkan ayam yang bisa bertelur setelah berusia 5 bulan. Kemudian pada kesimpulan paragraf kedua, saya lebih ringkaskan lagi supaya lebih ringkas dan mewakili dari teks bacaan tersebut. Demikian teman-teman pembahasan tentang kesimpulan paragraf dan kesimpulan teks bacaan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.